Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD. Kami dari kelompok 3 dengan anggota 10 orang yang masing-masing bekerja sama dalam tugas ini. Berikut video presentasi dari kami. Halo, perkenalkan saya Fadilur Rahman dengan NIM 2200297 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan baik oleh pejabat pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara ilegal dengan cara mengambil atau meminta suap, melakukan penyuapan atau melakukan tindakan korupsi lainnya yang merugikan kepentingan umum. Nah, di Indonesia sendiri, korupsi telah menjadi masalah serius yang merusak perekonomian, menimbulkan ketidakadilan, serta menghambat pembangunan dan kemajuan suatu negara. Kenalkan, nama saya Pemas Arfadila, NIM 2208667 dari Fakultas Ilmu Olahraga. Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk pencegahan korupsi: 1. Membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya pencegahan tindakan korupsi. 2. Membuat pusat layanan pengaduan tindakan korupsi. 3. Memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jerah agar tidak ada lagi korupsi yang terulangi kembali pada masa yang akan datang. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan. 5. Memperbaiki peraturan dan aturan pemerintah agar tidak ada lagi celah buat pelaku korupsi yang melakukan korupsi. Perkenalkan, nama saya Nofrianto dengan NIM 2208965 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum korupsi di Indonesia. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur korupsi terdapat dalam beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang paling penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pembentukan dan tugas KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip integritas dan penyelenggaraan negara dalam pemerintahan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian uang. Undang-undang ini mengatur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang sering terjadi sebagai tindak lanjut dari tindak pidana korupsi. Selain undang-undang di atas, masih banyak peraturan perundangan lain terkait dalam pemberantasan korupsi, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Semua peraturan tersebut merupakan landasan hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Perkenalkan, nama saya Babini Kaputra, NIM 22089066 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya akan membacakan faktor-faktor dari korupsi. Yang pertama, sifat serakah. Sifat serakah yang membuat seorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki dan selalu ingin lebih. Yang kedua, sikap tamak, membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional atau berjabatan tinggi dan hidup bercukupan. Yang ketiga, rakus. Rakus manusia. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional yang berjabatan tinggi dan hidup bercukupan. 2. Gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang dikonsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. 3. Moral yang lemah. Aspek
lemah moral, misalnya lemahnya keimanan dan kejujuran atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang akan datang sulit ditepis godaan. Korupsi bisa berasal dari atasan atau teman setingkat, bawahan atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Husni dengan NIM 2200246. Saya berasal dari Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak korupsi bagi negara Indonesia. Yang pertama, terhadap ekonomi, seperti merugikan keuangan negara. Yang kedua, menurunkan investasi. Selanjutnya yaitu terhadap sosial dan kemiskinan, yaitu seperti menurunkan kualitas layanan publik, meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat. Yang ketiga, terhadap birokrasi dan pemerintahan, seperti menimbulkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan biaya dan keburukan defisit anggaran. Selanjutnya yang keempat, terhadap politik, seperti menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap politik. Yang kedua, memperburuk sistem politik. Adapun yang kelima, terhadap penegakan hukum, seperti meningkatkan tindakan pidana dan menurunkan kualitas kebijakan hukum. Perkenalkan, nama saya Elvi Andrani dengan NIM 2200618 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus IKTP. Kasus ini terjadi pada tahun 2017. Awalnya proyek IKTP ini bertujuan untuk mempercepat proses perekaman data penduduk yang ada di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat dugaan pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh sejumlah penjabat pemerintah dan swasta. Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Setelah menjalani persidangan pada Juni 2018, ditetapkan Setia Novanto yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua DPR. Setia Novanto divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda sebesar 500 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Nurul Barakah dengan NIM 220061100. Saya akan menjelaskan tentang kaitan perilaku korupsi dengan pelanggarannya terhadap nilai-nilai Pancasila. Perilaku korupsi melanggar semua nilai Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku korupsi ini melanggar karena tindakan korupsi merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan ajaran agama manapun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi melanggar sila ini karena tindakan korupsi dapat mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat dan melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Perilaku korupsi melanggar karena korupsi dapat memperkuat ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Korupsi melanggar sila ini karena korupsi dapat mengganggu jalannya proses politik yang sehat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi melanggar sila ini karena korupsi merupakan tindakan secara langsung dengan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, sehingga mengabaikan kepentingan umum.